Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma pasal 11 ayat 33, beginilah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara, ada begitu banyak hal yang tidak terduga terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang mungkin kita bertanya kenapa yang saya rencanakan sangat sulit untuk tercapai. Bahkan beberapa hal terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah kita harapkan dan kita rencanakan. Saudara, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu. Tapi terkadang prasangka buruk sudah lebih dahulu menghantui kita sebelum kita melihat apa maksud Allah di balik semuanya itu. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hikmat Allah jauh melebihi pengetahuan kita dan jalan-jalannya tidak dapat kita selami. Saudara, dengan mengerti hal ini, kita hendaknya tidak perlu khawatir akan apapun juga yang kita alami dalam kehidupan kita. Namun hendaknya kita selalu berserah dan percaya bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Saudara, ada seorang wanita tua di Jawa Tengah yang hidup dari pembuatan dan penjualan tempe sehari-hari. Tempe terbuat dari kacang kedelai yang proses pembuatannya membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari lamanya. Demikianlah saudara, wanita tersebut setiap harinya membuat tempe yang telah disiapkan 3 hari sebelumnya. Akan tetapi, pada suatu hari ia sangat terkejut melihat bahwa tempenya masih belum jadi. Sedangkan hari itu ia melihat bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Waktunya untuk berjualan ke pasar. Karena jika tidak, akan didahului oleh pedagang lain atau pembeli juga akan semakin sepi. Saudara, hari itu ia sangat sedih, akan tetapi ia berdoa, Tuhan tolonglah supaya kacang ini segera menjadi tempe. Amin. Ketika ia membuka mata dan berharap doanya terkabul, tetapi ternyata tempenya masih belum juga jadi. Namun saudara, waktu terus berjalan, kemudian ia kembali berdoa, Tuhan, tolonglah, Engkau tahu bahwa aku hidup dari penjualan tempe ini. Tolong ya Tuhan supaya tempenya segera jadi. Ia kembali membuka matanya dan berharap tempenya sudah jadi. Akan tetapi saudara, hasilnya tetap sama. Ia sangat sedih. Ditambah lagi hari yang semakin siang. Namun wanita tua ini tidak putus asa. Ia kembali berdoa. Tuhan, hari semakin siang. Jika aku terlambat, nanti tidak akan ada pembeli lagi. Aku akan berangkat sekarang Tuhan. Kiranya sepanjang perjalanan tempenya sudah jadi. Dan akhirnya saudara, ia pun berangkat dan membawa tempe yang masih setengah jadi itu di tangannya. Saudara, sesampainya di pasar, ia meletakkan tempe-tempenya dan berharap akan ada yang membeli. Ia melihat sekelilingnya, pembeli semakin sepi dan tempe milik pedagang lain juga sudah hampir habis. Saudara, dalam keadaan ini ia sangat sedih. Namun ia terus berdoa, Tuhan, aku sudah sampai di pasar. Semoga tempenya sudah jadi. Kemudian saudara, perlahan ia membuka penutup tempe tersebut dan ia sangat terkejut melihat tempenya masih dalam keadaan yang sama dan belum jadi. Akhirnya saudara, ia pasrah dan ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ketika ia sedang merenung, lewatlah seorang wanita. Kemudian menghampirinya dan bertanya, jual tempe Bu? Kemudian wanita tua tersebut menjawab, ada, dengan keraguan-raguannya saudara. Kemudian wanita tersebut melanjutkan,
Tapi saya nggak mau beli tempe yang sudah jadi ya Bu. Saya ini lagi cari tempe yang setengah jadi. Dari tadi saya keliling-keliling sepanjang pasar namun nggak ketemu. Saudara, spontan wanita tua tersebut terkejut. Kemudian ia menjawab, oh ada Bu, ada. Saya jual tempe yang setengah jadi hari ini. Wah, pas banget Bu, saya hari ini mau beli tempe yang setengah jadi. Dengan penuh sukacita, penjual tempe tadi, wanita tua tersebut segera membungkus tempe yang diminta. Tetapi saudara, sebelum membukanya, ia terlebih dahulu berdoa. Tuhan tolonglah, semoga tempenya belum jadi. Akhirnya saudara, perlahan ia pun membuka dan ternyata benar tempenya masih belum jadi. Ia sangat senang dan bertanya kepada wanita tersebut, beli berapa Bu? Setelah melihat jumlah tempenya, wanita tersebut berkata, semuanya aja Bu, saya mau borong semua tempe yang belum jadi itu. Akhirnya saudara, ia pun membungkus semua tempe yang masih belum jadi tersebut dan membungkusnya, memberikannya kepada wanita tersebut. Namun saudara, selama ia membungkus, wanita tua tersebut berpikir, seumur-umur baru kali ini ada orang yang beli tempe setengah jadi. Buat apa? Kemudian ia pun bertanya, Bu, tapi untuk apa ibu beli tempe yang belum jadi, tempe yang setengah jadi ini? Kemudian wanita tersebut menjawab, oh begini Bu, saya memiliki satu anak yang sedang bersekolah di luar negeri. Ya sudah lama sekali mau makan tempe kampung. Tapi kan kalau saya kirim tempe yang sudah jadi, pastinya akan busuk di perjalanan. Makanya saya mau kirim tempe yang setengah jadi, biar pas sampai sana tempenya masih bagus. Akhirnya saudara, wanita tua tersebut mengerti dan membungkus dengan senang hati. Saudara, setelah pembeli tersebut pergi, wanita tua tersebut sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Ia merenungkan, luar biasa sekali cara Tuhan. Saudara, demikianlah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan masing-masing kita. Seringkali ia menggunakan cara-cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Akan tetapi melalui firman Tuhan, kita hendaknya selalu percaya bahwa Tuhan memiliki caranya sendiri untuk memelihara kita. Hingga suatu ketika kita berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara, jika apa yang Anda alami, saudara alami dalam kehidupan tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan kita rencanakan, tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan punya cara yang tidak terselami bahkan tidak terpikirkan oleh kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur memiliki Allah yang kaya akan hikmat. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menjelaskan kepada kami bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa dan tidak terselami. Dengan ini kami tertolong ya Tuhan sehingga kami tidak putus asa ketika apa yang kami harapkan tidak tercapai, ketika rencana kami tidak bisa dilaksanakan. Bapa, biarlah Engkau menolong kami selalu berjalan bersama Tuhan, iman kami semakin diteguhkan, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.